Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kafa Studio, Medan, di mana sejarah tak hanya diceritakan, tapi dihidupkan kembali dengan gemuruh yang membuat darah berdesir. Hari ini kita menembus kabut waktu, menuju sebuah pertempuran yang membuat bumi bergetar. Pertempuran Marj al-Safar, saat sang pedang Allah, Khalid bin Walid, memimpin pasukan Islam menghadapi kekuatan raksasa Bizantium. Marj al-Safar bukan sekadar padang luas. Ia menjadi panggung di mana keberanian diuji, di mana debu pertempuran menutup langit, dan derap kuda Khalid mengguncang barisan musuh. Ketika takbir menggema, pasukan Bizantium yang berlapis baja pun merasakan ketajaman strategi sang jenderal yang tak pernah kalah. Dalam pusaran teriakan, dentingan pedang, dan badai serangan kilat, kemenangan itu diraih bukan hanya oleh kekuatan, tetapi oleh keyakinan yang membara. Dan kini, sebuah pertanyaan muncul. Jika kalian berdiri di Marj al-Safar hari itu, apakah hati kalian cukup kuat untuk maju di belakang Khalid bin Walid? Inilah kisah pertempuran Marj al-Safar. Angin pagi yang dingin menyapu padang luas Marj al-Safar, membuat butiran pasir bergerak seperti selimut tipis yang bergeser pelan di atas tanah. Di ufuk timur, cahaya matahari yang baru terbit perlahan muncul, menerangi rumput-rumput kering dan bukit-bukit rendah yang mengelilingi dataran itu. Di tengah hamparan tersebut, pasukan Arab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berdiri dengan penuh kesiapan. Mereka telah menempuh perjalanan panjang dari selatan untuk menghadapi pasukan besar Bizantium yang bertahan keras di wilayah dekat Damaskus. Hari itu akan menjadi hari penentuan, hari yang mengukir sejarah, hari yang menjadikan dataran Marj al-Safar sebagai saksi dari keberanian, kecerdikan, dan tekad manusia yang tidak bisa ditundukkan oleh rasa takut. Khalid berdiri di depan pasukannya, memegang tali kendali kudanya yang berwarna hitam legam. Nafas kuda itu keluar sebagai uap halus, menandakan udara masih cukup dingin. Khalid memandang seluruh baris prajurit, mengamati wajah-wajah yang penuh konsentrasi. Ada yang tampak gugup tetapi berusaha tegar, ada yang penuh semangat, dan ada pula yang sudah berpengalaman menghadapi banyak pertempuran. Ia tidak melihat seorang pun yang tampak ingin mundur. Itu memberikan keyakinan baginya bahwa hari itu mereka bukan datang untuk bertahan, tetapi untuk menang. Salah seorang prajurit mendekat. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak muda, namun matanya menyimpan keberanian yang sedang mencari pengakuan. Ia berkata dengan suaranya yang masih bergetar halus, "Aku siap bertempur, tetapi kadang terlintas juga rasa takut ketika melihat jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Apakah benar kita dapat mengalahkan mereka?" Khalid menatap pemuda itu, kemudian berkata dengan suara yang tenang namun kokoh, "Rasa takut bukanlah sesuatu yang harus kau hilangkan sepenuhnya. Rasa takut mengingatkan kita bahwa hidup itu berharga. Yang penting adalah bagaimana kau menguasai rasa takutmu. Kau tidak melawan untuk dirimu sendiri. Kau melawan demi kebenaran, demi bumi ini, demi saudara-saudaramu yang berada di kanan dan kirimu. Apapun yang terjadi, berdirilah dengan tegak. Itu sudah cukup." Pemuda itu menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Aku mengerti." Khalid kemudian memanggil beberapa pemimpin pasukan lainnya untuk berkumpul.
Mereka membentuk lingkaran kecil sambil membungkuk untuk mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Ia berkata, "Pasukan Bizantium berada di balik bukit di utara. Mereka membawa pasukan infanteri berat dengan perisai besar dan baju perang penuh. Mereka memiliki pasukan pemanah dalam jumlah banyak, dan mereka percaya bahwa kita tidak mampu menembus pertahanan mereka. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah kemampuan kita bergerak cepat. Kita tidak harus mematahkan dinding mereka. Kita hanya harus membuat mereka keluar dari formasi." Salah satu komandan bertanya, "Bagaimana caranya membuat mereka keluar dari formasi tanpa memancing kehancuran di pihak kita?" Khalid menjawab, "Kita akan memberi mereka apa yang ingin mereka lihat. Kita akan bergerak maju dengan kecepatan sedang, lalu ketika mereka menekan kita, kita mundur secara teratur. Tidak lebih dari beberapa langkah, tetapi cukup untuk membuat mereka mengira bahwa kita mulai melemah. Mereka akan mengejar. Mereka terbiasa dengan kemenangan, dan kesombongan akan membutakan mereka. Ketika mereka mengejar terlalu jauh, kita akan membalik gerakan. Pasukan kuda di sayap akan bergerak memukul dari sisi. Saat itu, formasi mereka akan pecah." Salah seorang panglima lainnya berkata, "Tetapi bagaimana jika mereka tidak mengejar?" Khalid menjawab, "Mereka akan mengejar. Mereka percaya kita pasukan gurun yang tidak memiliki perlindungan memadai untuk menghadapi infanteri berat mereka. Mereka akan merasa menang sebelum pertempuran selesai. Ketika musuh merasa menang sebelum bertarung, saat itu mereka sudah berada di jalur kekalahan." Setelah memberikan penjelasan, Khalid menepuk bahu setiap panglima satu persatu. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari di mana sejarah akan menuliskan nama kalian. Bukan karena kemuliaan pribadi, tetapi karena kalian berdiri bersama dan menghadapi badai tanpa gentar. Matahari naik lebih tinggi, membuat sinarnya memantul pada baju perang pasukan Bizantium yang telah muncul dari balik bukit. Mereka tampak seperti gelombang besi yang bergerak, barisannya lurus, langkahnya serempak, dan suara dentingan besi terdengar seperti tanda ancaman yang tidak bisa diabaikan. Pasukan Arab berdiri berhadapan dengan barisan itu, menciptakan suasana yang begitu tegang hingga udara seakan ikut bergetar. Salah seorang komandan Bizantium maju ke depan dan berteriak dengan suara lantang, "Pasukan Arab, kalian berada di tanah yang bukan milik kalian. Kembalilah sebelum kami membuat kalian jatuh satu persatu di tanah ini." Khalid maju perlahan dengan kudanya. Ia berhenti tepat di posisi yang dapat didengar oleh seluruh pasukan lawan dan berkata, "Kami tidak datang untuk mengambil apapun yang bukan hak kami. Kami datang untuk menegakkan keadilan. Jika kalian ingin menghalangi kami, lakukanlah. Tetapi ketahuilah, kami tidak mundur." Seruan itu menggema dan membuat pasukan Arab memekik dengan semangat. Suara takbir bergemuruh, membuat sebagian prajurit Bizantium tampak terganggu. Komandan Bizantium memberikan aba-aba dan pasukan mereka mulai bergerak maju. Gelombang pertama, benturan terjadi. Infanteri Bizantium menghantam barisan Arab dengan keras. Suara benturan kayu, besi, dan teriakan manusia bercampur menjadi satu. Pasukan Arab, sesuai rencana, mulai mundur perlahan. Tidak ada yang lari. Tidak ada yang ceroboh. Mereka mundur setapak demi setapak, seakan terdesak, seakan benar-benar kehilangan daya. Seorang komandan Bizantium berteriak kepada pasukannya, "Mereka runtuh. Mereka tidak mampu menahan serangan. Terus maju, kejar mereka, dan jangan beri ruang." Pasukan Bizantium mengikuti dengan penuh semangat. Mereka maju lebih cepat daripada yang seharusnya, bahkan lebih cepat daripada perintah komandan mereka sendiri. Formasi yang tadinya rapi mulai berubah
menjadi gerakan terpisah yang tidak lagi terkendali sepenuhnya. Di garis belakang pasukan Arab, pemuda yang tadi berbicara dengan Khalid kini berada dalam situasi sulit. Ia menangkis serangan dengan pedang yang hampir terlepas dari genggamannya. Ia berkata kepada prajurit di sebelahnya, "Apakah ini benar-benar bagian dari rencana?" Mereka menyerang terlalu keras. Prajurit di sebelahnya menjawab, "Ikuti perintah, mundur secara teratur, jangan tergesa-gesa. Kita sedang menuntun mereka masuk ke dalam jebakan." Pemuda itu menelan ludah, namun ia melakukan apa yang diperintahkan. Ia mundur bersama teman-temannya sambil tetap menangkis serangan dan menjaga jarak. Saat pasukan Bizantium semakin maju dan posisinya semakin longgar, Khalid memberikan tanda. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Sekarang, saat ini adalah saatnya. Balikan barisan." Pasukan Arab yang tadinya mundur kini berhenti seketika dan berbalik menyerang dengan kekuatan penuh. Pada saat yang bersamaan, pasukan kuda yang berada di sayap kiri dan kanan melaju dengan kecepatan sangat tinggi, menghantam sisi pasukan Bizantium yang tidak siap menghadapi serangan mendadak. Kekacauan langsung terjadi. Pasukan Bizantium yang berada di tengah mulai terpisah. Sebagian terdesak ke samping, sebagian terdorong ke belakang, dan sebagian lagi jatuh ke tanah karena tidak siap menghadapi serangan yang datang dari dua arah sekaligus. Komandan Bizantium berteriak panik, "Pertahankan barisan, cepat rapatkan kembali." Tetapi para prajuritnya sudah kehilangan kendali. Mereka berusaha membentuk barisan baru. Namun, setiap kali mereka mencoba berkumpul, pasukan kuda Arab menghantam mereka dari sisi. Debu naik tinggi ke udara, membuat pandangan semakin buruk. Seorang prajurit Bizantium berteriak kepada atasannya, "Mereka bergerak terlalu cepat, kita tidak bisa mengimbangi mereka." Atasannya hanya mampu berkata, "Bertahan, jika kita mundur sekarang, semuanya berakhir." Tetapi kenyataan sudah tidak bisa diubah. Pasukan Arab terus menekan. Khalid berada di depan serangan utama, menuntun pasukannya maju dengan teriakan tegas. Ia bertempur sambil mengamati tiap celah dalam pertahanan lawan. Dengan setiap keputusan cepatnya, pasukannya terus mendapatkan keunggulan. Pemuda yang tadi penuh keraguan kini mendapati dirinya berada dalam posisi serang, bukan lagi bertahan. Ia merasakan adrenalin yang membuat tubuhnya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ia menebas musuh yang berusaha bangkit setelah terjatuh, lalu menoleh kepada rekannya dan berkata, "Rencana itu berhasil, mereka benar-benar terjebak." Rekannya tertawa kecil sambil menangkis serangan lain. "Aku sudah bilang, kau hanya perlu percaya." Pertempuran berlangsung lama. Matahari yang tadinya berada di timur kini bergerak ke atas kepala. Darah mengalir di tanah, debu memenuhi udara, dan suara dentingan pedang tak kunjung berhenti. Namun seiring waktu, pasukan Bizantium semakin terpecah, semakin lemah, dan akhirnya mulai mundur tanpa arah. Tidak ada lagi yang menjaga formasi. Tidak ada lagi komando yang mampu mengembalikan ketertiban. Beberapa prajurit Bizantium berlari ke arah bukit dan berusaha melarikan diri. Sebagian lainnya menjatuhkan senjata dan menyerah. Sisanya bertahan hingga nafas terakhir, mencoba memberikan perlawanan, meski tahu bahwa harapan mereka hampir tidak ada. Ketika matahari mulai condong ke barat, pertempuran berakhir. Pasukan Arab berdiri sebagai pemenang. Mereka tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga memenangkan hati dan keyakinan satu sama lain. Mereka membuktikan bahwa tekad, strategi, dan keberanian dapat mengalahkan kekuatan sebesar apapun.
Khalid turun dari kudanya dan berjalan pelan di antara para prajuritnya. Ia melihat banyak yang terluka, ada yang bersandar pada tombak, ada yang duduk menahan rasa sakit, ada yang menangis haru karena selamat, dan ada yang memandang ke langit sambil mengucapkan syukur. Pemuda yang sempat ketakutan di awal pertempuran datang mendekat. Wajahnya penuh debu dan sedikit darah, tetapi matanya berkilat dengan rasa bangga. Ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku. Tadi aku takut, sangat takut. Tetapi ketika semuanya terjadi, aku merasakan semangat yang luar biasa." Khalid menatapnya dan berkata, "Ketegasan tidak berarti tidak pernah merasa takut. Ketegasan berarti tetap bergerak maju meskipun kau merasakan ketakutan itu. Hari ini kau sudah melampaui dirimu sendiri." Pemuda itu tersenyum meski napasnya masih terengah-engah. Sore itu, angin kembali bertiup dari arah utara, membawa hawa yang lebih sejuk. Padang Marj al-Safar sunyi, hanya menyisakan suara pelan dari langkah para prajurit dan gemerisik kain tenda yang dipasang untuk menolong mereka yang terluka. Langit perlahan berubah warna menjadi emas sebelum kemudian pudar menjadi merah muda. Matahari turun dan bayangan panjang pasukan Arab membentang di tanah yang beberapa jam sebelumnya menjadi saksi benturan besar antara dua kekuatan. Dalam keheningan yang mulai turun, Khalid menatap jauh ke horizon. Ia tahu bahwa ini bukan akhir perjalanan. Masih banyak wilayah yang harus mereka bebaskan. Masih banyak pertempuran yang harus mereka jalani. Tetapi ia juga tahu bahwa hari itu akan selalu menjadi pembuktian bahwa tidak ada pasukan yang terlalu besar untuk dikalahkan, selama keyakinan dan keberanian selalu berada di barisan paling depan. Dan demikianlah Marj al-Safar dikenang sebagai dataran yang menjadi saksi kemenangan besar itu. Bukan hanya kemenangan pasukan Arab, tetapi kemenangan tekad manusia yang tidak pernah menyerah pada rasa takut dan tidak pernah berhenti percaya pada tujuan yang mereka perjuangkan. Malam tiba perlahan, menggantikan warna merah muda di langit dengan biru tua yang pekat. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, seperti cahaya kecil yang menembus tirai gelap malam. Api unggun dinyalakan di berbagai titik perkemahan pasukan Arab. Asapnya naik perlahan dan bergabung dengan udara malam yang dingin. Setelah kemenangan besar di Marj al-Safar, pasukan Arab mendirikan tenda untuk merawat mereka yang terluka dan mengatur kembali formasi untuk hari-hari berikutnya. Kemenangan itu memang monumental, tetapi perjalanan belum berakhir. Khalid berjalan di antara tenda-tenda, mengamati kondisi para prajurit. Ia melihat seorang prajurit tua yang mengelap pedangnya sambil tersenyum kecil, dan tidak jauh dari situ, ia melihat beberapa pemuda tidur dengan sangat lelah, seolah tubuh mereka tidak lagi mampu menahan beban pertempuran. Ia ingin memastikan bahwa mereka semua merasakan keamanan setelah hari yang berat. Pemuda yang sebelumnya berbicara dengannya pada pagi hari kembali muncul dari dalam tenda kecil. Tubuhnya kini diperban di beberapa bagian, tetapi langkahnya masih tegap. "Panglima," katanya sambil mendekat, "aku ingin berterima kasih. Jika bukan karena kata-katamu pagi tadi, mungkin aku akan kehilangan kendali dan melakukan kesalahan." Khalid menatap pemuda itu, lalu berkata, "Terima kasih tidak perlu disampaikan kepadaku. Kau sendiri yang memantapkan hatimu. Tanpa itu, tidak ada rencana apapun yang akan berhasil." Pemuda itu menggeleng pelan. Tetapi, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiranku. Selama pertempuran tadi, aku melihat beberapa prajurit Bizantium yang tampaknya tidak benar-benar ingin bertempur. Mereka terlihat seperti orang yang terseret oleh keadaan, bukan keinginan sendiri. Aku bahkan melihat seorang prajurit Bizantium yang melepaskan senjatanya dan justru melindungi rekannya dari serangan. Khalid menarik napas. Dalam setiap perang, tidak semua orang datang dengan hati yang bulat. Sebagian datang karena dipaksa, sebagian datang karena takut dihukum jika menolak, dan sebagian datang karena mereka tidak tahu pilihan lain. Tetapi perang tidak memilih siapa yang disengaja dan siapa
yang tidak. Yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan mereka setelah mereka tidak lagi mengangkat senjata. Pemuda itu mengangguk. Aku mengerti. Setelah pemuda itu pergi, datang seorang prajurit lain berlari kecil menuju Khalid. Panglima, katanya, ada beberapa tawanan yang ingin berbicara. Mereka mengatakan bahwa mereka datang dengan niat damai setelah pertempuran. Khalid mengerutkan kening. Baik, bawa mereka ke tenda tengah. Beberapa menit kemudian, 3 prajurit Bizantium dibawa masuk. Mereka tidak bersenjata, tangan mereka tidak terikat, dan mereka tampak sangat lelah. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut yang mulai memutih, mengangguk hormat sebelum berbicara. Kami datang bukan untuk meminta pembebasan. Kami hanya ingin menyampaikan sesuatu terkait pasukan kami. Khalid berdiri tegak, menatap mereka tanpa mengintimidasi. Katakanlah, pria itu menghela napas panjang. Pasukan kami sebagian besar terdiri dari penduduk lokal yang dipaksa ikut berperang. Kami bukan prajurit inti yang setia kepada pemerintahan kami. Banyak dari kami kehilangan keluarga dalam perang-perang sebelumnya, dan kami tidak lagi memiliki semangat untuk membela pihak yang tidak menghargai kehidupan kami. Bahkan, sebelum pertempuran tadi dimulai, banyak di antara kami yang sudah kehilangan keyakinan. Salah satu dari 2 pria lain menambahkan, kami melihat pasukanmu bertempur dengan semangat. Tidak hanya demi kemenangan, tetapi demi tujuan yang lebih besar. Kami tidak bisa berkata apa-apa selain bahwa kami melihat perbedaan itu. Jika engkau memberi kami kesempatan, kami ingin berada di bawah perlindunganmu sebagai rakyat biasa, bukan sebagai prajurit. Khalid memandang mereka dengan seksama, lalu berkata, jika kalian meletakkan senjata dan tidak lagi melawan, kalian bukan musuh. Kalian akan diperlakukan sebagai manusia yang terlindungi. Tidak ada yang akan menyakiti kalian selama kalian tidak mengangkat senjata lagi. Raut wajah ketiga pria itu langsung berubah menjadi lega. Terima kasih, kata mereka hampir bersamaan. Setelah mereka dibawa pergi untuk diperlakukan secara layak, datang Abu Ubaidah, salah satu panglima terpercaya, mendekati Khalid. Aku melihat bagaimana engkau memperlakukan mereka. Itu keputusan yang sangat mulia. Khalid berkata, perang adalah urusan pasukan, tetapi kemanusiaan adalah urusan hati. Jika kita mengabaikannya, kita tidak lebih baik dari siapapun yang kita hadapi. Malam semakin larut. Suara lirih dari para prajurit yang berbicara dekat api unggun terdengar seperti desah angin lembut yang mengisi keheningan. Di satu sisi, beberapa prajurit membawa air dan makanan untuk prajurit yang terluka. Di sisi lain, suara riuh rendah, beberapa orang yang menceritakan kembali momen-momen pertempuran terdengar sambil sesekali diselingi tawa kecil untuk menghilangkan tekanan batin. Khalid akhirnya pergi ke tepi perkemahan, tempat ia bisa melihat padang luas Marj al-Safar tanpa halangan. Malam tampak tenang, tetapi sisa-sisa pertempuran masih terasa dalam udara. Ia berdiri lama sambil memandangi bintang-bintang. Tidak lama kemudian, Dirar datang menghampirinya. Aku tahu engkau biasanya tidak tidur setelah pertempuran besar. Khalid tersenyum kecil. Aku hanya sedang memikirkan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kemenangan ini membuka jalan, tetapi jalan berikutnya mungkin tidak lebih mudah. Dirar berkata, pasukanmu siap. Mereka percaya kepadamu. Mereka percaya pada tujuan mereka. Khalid menatap ke arah perkemahan. Ya, tetapi aku ingin memastikan bahwa setiap langkah selanjutnya tidak sekadar kemenangan dalam perang, tetapi
kemenangan dalam hati. Dirar tertawa kecil. Engkau selalu memikirkan hal yang lebih dalam. Itulah sebabnya pasukan ini mengikutimu dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa selama beberapa saat. Angin malam berhembus perlahan, membawa aroma tanah dan sisa asap api unggun. Kedua panglima itu memandang jauh ke horizon, seolah mencoba membaca masa depan dari gelapnya malam yang tenang. Ketika subuh mendekat, warna ungu muda memenuhi langit. Pasukan mulai bangun, beberapa masih kesakitan, tetapi tetap mencoba bergerak. Khalid berjalan kembali ke tengah perkemahan dan berkata kepada seluruh panglima, "Hari ini kita tidak pergi kemana-mana. Kita merawat yang terluka, kita menguburkan sahabat-sahabat kita dengan hormat, dan kita memberi makan mereka yang menyerah. Besok kita akan menentukan langkah berikutnya." Para panglima mengangguk. Mereka menghormati keputusan itu tanpa keraguan. Sepanjang hari itu, pasukan Arab bekerja bahu-membahu. Mereka menggali lubang untuk para sahabat yang gugur, mengangkat tubuh mereka dengan hati-hati, dan mengubur mereka sambil berdoa dengan penuh ketulusan. Tidak ada tangisan keras, tetapi ada keheningan yang begitu dalam, sehingga angin pun seperti ikut berduka. Sore hari, pemuda yang sebelumnya menjadi pusat perhatian kembali mendekati Khalid. Wajahnya kini tampak tenang, meskipun tubuhnya masih belum pulih. "Panglima," katanya, "aku ingin tetap berada di barisan depan pada pertempuran berikutnya, apapun yang terjadi." Khalid bertanya, "Mengapa engkau mengambil keputusan itu?" Pemuda itu menjawab, "Karena aku telah merasakan bagaimana berdiri di garis paling depan mengubah diriku. Aku ingin terus berubah menjadi seseorang yang lebih berani dan lebih teguh." Khalid menepuk bahunya. "Jika itu keinginanmu yang tulus, maka aku akan membiarkanmu berada di sana. Tetapi ingat, keberanian bukan hanya maju dengan pedang. Kadang keberanian adalah tetap teguh, bahkan ketika engkau harus mundur untuk menyelamatkan banyak orang." Pemuda itu mengangguk lagi. "Aku akan selalu mengingatnya." Malam kembali turun. Api unggun kembali menyala. Suasana perkemahan menjadi lebih tenang dari malam sebelumnya. Pasukan Bizantium yang menyerah kini berada di tenda terpisah, dijaga, tetapi diberi makan, menandakan bahwa kemenangan tidak membuat pasukan Arab lupa pada kemanusiaan. Khalid duduk seorang diri sambil menatap api unggun. Cahaya api memantulkan bayangan di wajahnya, membuatnya terlihat seperti seseorang yang sedang memikirkan masa depan yang panjang. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan berhenti, tetapi ia juga tahu bahwa setiap hari baru membawa harapan baru, kekuatan baru, dan kesempatan baru untuk menegakkan apa yang mereka perjuangkan. Malam kedua, setelah kemenangan di Marj al-Safar, terasa lebih sunyi daripada malam pertama. Api unggun tetap menyala, tetapi percakapan para prajurit lebih sedikit. Mereka sudah mulai pulih dari kekacauan batin yang timbul setelah pertempuran. Namun, rasa kehilangan atas rekan-rekan mereka yang gugur masih terasa kuat. Sementara itu, angin malam melintasi padang luas dan membuat suara kain tenda berderak lembut, seolah alam pun sedang mengucapkan doa untuk para jiwa yang telah pergi. Khalid berjalan di antara barisan tenda dengan langkah perlahan. Ia memandang setiap prajurit yang duduk di dekat api unggun. Beberapa menatap kosong, beberapa saling berbicara pelan, dan beberapa yang masih muda tampak berjuang untuk menahan rasa sedih dan trauma. Ketika ia melewati sebuah tenda kecil, ia melihat pemuda yang 2 hari lalu mendekatinya tengah duduk sendirian sambil memandangi pedang yang bersandar di pangkuannya. Khalid mendekat dan berkata, "Mengapa engkau duduk sendirian di sini?" Pemuda itu mengangkat wajahnya.
Matanya tampak lelah, tetapi ada cahaya mantap di dalamnya. Aku sedang memikirkan sesuatu. Ketika perang terjadi, aku melihat banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kubayangkan. Aku melihat nyawa jatuh begitu cepat. Aku melihat orang yang baru saja berbicara denganku tidak lagi bernapas. Dan aku melihat musuh yang bahkan tidak mengenalku berusaha membunuhku. Aku sedang berusaha memahami semuanya. Khalid duduk di sampingnya. Tidak semua harus kau pahami sekarang. Kadang manusia memerlukan waktu untuk menerima apa yang mereka lihat. Perang tidak pernah menjadi guru yang lembut. Tetapi, jika kau ingin tetap berada di jalan ini, kau harus belajar menata hatimu. Pemuda itu mengangguk pelan. Aku ingin menata hatiku, tetapi aku tidak tahu caranya. Khalid berkata, caranya adalah dengan melihat sesuatu lebih dari sekadar kekerasan. Lihatlah tujuan yang ingin dicapai. Lihatlah saudaramu yang bertempur di sampingmu. Lihatlah mereka yang kau lindungi. Dan lihatlah mereka yang menyerah serta diberikan perlindungan. Perang selalu membawa luka, tetapi bagaimana kita memperlakukan mereka yang hidup setelah perang itulah yang menentukan siapa kita. Pemuda itu menghela napas panjang. Aku akan mencoba. Tidak jauh dari sana, beberapa prajurit sedang mengobati tawanan Bizantium yang terluka. Salah seorang tawanan yang sebelumnya datang untuk berbicara dengan Khalid, kini duduk bersandar pada dinding tenda. Wajahnya tampak sedikit lebih segar setelah diberi air dan makanan. Ia menatap prajurit Arab yang merawatnya dan berkata, "Aku tidak menyangka kalian akan memperlakukan kami seperti ini. Aku mengira kami akan disiksa atau ditelantarkan." Prajurit Arab itu menjawab, "Kami tidak mengangkat pedang untuk kekejaman. Kami mengangkat pedang untuk keadilan. Selama engkau tidak lagi mengangkat senjata, engkau adalah manusia yang harus dihormati." Tawanan itu menunduk, suara lirih mengalir dari bibirnya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan selain terima kasih. Sementara itu, di tempat lain dalam perkemahan, para panglima berkumpul bersama Khalid untuk membicarakan perjalanan berikutnya. Abu Ubaidah berkata, "Kita telah memperoleh kemenangan besar, tetapi laporan dari pengintai mengatakan bahwa beberapa pasukan Bizantium yang melarikan diri telah berkumpul kembali dekat gerbang Damaskus. Mereka mungkin tidak banyak, tetapi mereka mengetahui wilayah itu dengan baik." Yazid menambahkan, "Mereka akan mencoba menunda kita, memberikan waktu kepada pasukan lain untuk datang dari utara." Khalid memikirkan hal itu cukup lama. Akhirnya, ia berkata, "Kita tidak akan terburu-buru menyerang Damaskus. Kita harus memastikan kondisi pasukan kita pulih. Kita harus mengisi kembali persediaan, dan kita harus memberi waktu kepada para prajurit untuk menenangkan batin mereka. Kemenangan bukan hanya tentang seberapa cepat kita bergerak, tetapi seberapa kuat kita ketika sampai pada tujuan." Semua panglima mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa kemenangan di Marj al-Safar adalah kemenangan besar, tetapi mereka juga tahu bahwa peperangan sulit masih menunggu di depan. Keesokan harinya, ketika matahari baru terbit dan cahaya emas mulai menyelimuti padang, pasukan Arab berkumpul untuk upacara penghormatan terakhir kepada mereka yang gugur. Sebuah liang kubur panjang telah digali, dan tubuh-tubuh para prajurit diletakkan dengan hati-hati, satu persatu. Tidak ada ratapan keras, hanya doa yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Pemuda yang sebelumnya duduk sendirian kini berada di barisan paling depan. Matanya berkaca-kaca. "Kita berdiri di sini," ujar salah seorang pemuka pasukan, "bukan untuk meratapi kehilangan, tetapi untuk menghormati pengorbanan. Mereka telah memberikan hidup mereka untuk tujuan yang besar. Kita tidak akan melupakan mereka." Setelah pemakaman selesai, para prajurit kembali beraktivitas. Mereka mengisi kantong air, memperbaiki pelana kuda, menyiapkan peralatan,
dan membersihkan pedang mereka. Namun, tidak semua dari mereka memiliki pekerjaan yang dapat mengalihkan pikiran. Seorang prajurit lanjut usia duduk di dekat sumur, sementara ia menggosok tombaknya yang sudah sedikit bengkok. Seorang prajurit muda duduk di sampingnya dan bertanya, "Apakah engkau tidak lelah? Engkau bertempur lebih lama dari kami semua." Prajurit tua itu tersenyum tipis. "Tubuhku mungkin lelah, tetapi hatiku tidak. Selama aku masih bisa mengangkat tombak ini, aku akan tetap berada di barisan kalian. Aku telah melihat banyak pertempuran lebih dari yang bisa kau bayangkan. Tetapi setiap pertempuran mengajarkan hal baru." Prajurit muda itu bertanya lagi, "Hal apakah yang kau pelajari dari perang hari itu?" Prajurit tua tersebut menjawab bahwa kadang kemenangan bukan terletak pada kekuatan, tetapi pada kesabaran dan keyakinan. "Aku melihat pasukan kita mundur pelan-pelan hari itu, dan aku tahu banyak di antara kita merasa takut. Tetapi ketika perintah untuk berbalik menyerang diberikan, aku melihat mata-mata kalian berubah menjadi bara api. Itu mengingatkanku bahwa pasukan ini bukan hanya kumpulan manusia, tetapi kumpulan hati yang menyala." Kata-kata itu membuat prajurit muda itu tersenyum. Menjelang sore, angin membawa aroma tanah kering dan rerumputan yang berubah warna menjadi coklat. Khalid memanggil seluruh panglima ke tengah perkemahan. "Kita akan bergerak lusa," katanya. "Kita akan menuju arah Damaskus, tetapi kita tidak akan langsung menyerang. Kita akan memetakan wilayah, mempelajari jalur masuk, dan memastikan bahwa kita mengetahui seluruh pergerakan musuh." Abu Ubaidah bertanya, "Apakah kita akan menghadapi pertempuran lagi dalam waktu dekat?" Khalid menjawab, "Kemungkinan itu sangat besar, tetapi pertempuran berikutnya mungkin tidak sama dengan Marj al-Safar. Bizantium pasti belajar dari kesalahan mereka. Mereka tidak akan gegabah lagi." Dirar berkata, "Apapun yang mereka lakukan, kita siap." Khalid menatap mereka dengan penuh keyakinan. "Kita siap, bukan karena kita ingin berperang, tetapi karena kita ingin menyelesaikan apa yang telah kita mulai." Malam pun tiba lagi. Api-api unggun kembali menyala. Para prajurit kini tampak lebih tenang. Mereka berbicara satu sama lain seperti keluarga. Ada yang tertawa, ada yang mengenang rekan mereka yang telah pergi, dan ada pula yang merencanakan langkah-langkah pribadi setelah semua perang ini selesai. Pemuda yang sebelumnya sering mendekati Khalid kembali duduk dekat api unggun. Ia memandangi langit malam yang penuh bintang. Rekannya duduk di sampingnya dan bertanya, "Apa yang kau pikirkan?" Pemuda itu menjawab, "Aku memikirkan bagaimana hidupku berubah hanya dalam beberapa hari. Aku datang sebagai seseorang yang ragu, tetapi kini aku merasa menemukan diriku sendiri." Rekannya tersenyum. "Perjalanan ini belum berakhir. Kau akan menemukan lebih banyak lagi." Pemuda itu mengangguk. "Aku berharap dapat terus berdiri di samping kalian semua sampai tujuan kita tercapai." Dari kejauhan, Khalid melihat para prajuritnya dan merasa bangga. Ia tidak hanya memimpin pasukan, ia memimpin keluarga besar yang diikat oleh tekad dan keyakinan. Dan di malam itu, di bawah langit yang seolah memberkati mereka, ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi hati mereka sudah setangguh baja. 2 hari berlalu sejak pertempuran di Marj al-Safar. Pagi ketiga tiba dengan cahaya lembut yang menyentuh seluruh perkemahan. Para prajurit bangun lebih awal. Ada yang merapikan pelana kuda, ada yang memeriksa kembali anak panah, dan ada yang hanya berdiri sambil menatap horizon seakan ingin memastikan bahwa hari itu adalah hari yang baik untuk melanjutkan perjalanan. Angin pagi membawa aroma rumput kering dan debu yang sudah mulai mengendap setelah beberapa hari. Khalid berdiri di atas sebuah batu rendah sambil memperhatikan pergerakan pasukannya. Ia melihat wajah-wajah yang sudah lebih tenang, lebih siap, dan lebih mantap. Mereka tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga secara batin.
Pertempuran di Marj al-Safar telah mengubah banyak di antara mereka, terutama yang masih muda. Kini, mereka tidak lagi memandang peperangan sebagai sekadar benturan kekuatan, tetapi sebagai ujian jiwa. Saat seluruh panglima berkumpul, Khalid berkata, "Hari ini kita bergerak menuju Damaskus, tetapi ingat, kita tidak tergesa-gesa. Kita bergerak seperti air yang mengalir, tidak menunjukkan niat, tidak menunjukkan kelemahan, dan tidak menunjukkan kesombongan. Kita hanya bergerak dengan keyakinan." Para panglima mengangguk. Abu Ubaidah berkata, "Pasukan telah siap. Persediaan juga cukup untuk beberapa hari perjalanan." Khalid membalas, "Baik, kita mulai setelah matahari naik sepenuhnya." Ketika matahari memuncak sedikit, rombongan besar itu mulai bergerak. Derap langkah kuda terdengar seperti denyut nadi padang pasir. Debu naik pelan di belakang barisan. Jalan menuju Damaskus adalah jalan panjang yang melewati beberapa bukit rendah, ladang-ladang kering, dan jalur berbatu. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat pepohonan kecil yang tampak bertahan hidup walaupun air sangat jarang. Pemuda yang sebelumnya sering berbicara dengan Khalid, kini berada di barisan depan bersama beberapa prajurit muda lainnya. Ia memegang kendali kudanya dengan keyakinan yang baru. Sambil berkuda, ia menatap kanan dan kiri, mengambil pelajaran dari setiap langkah perjalanan. Rekannya yang berada di sampingnya berkata, "Engkau tampak berbeda hari ini, lebih tenang daripada sebelumnya." Pemuda itu tersenyum tipis. "Aku hanya mencoba memahami setiap momen dalam perjalanan ini. Aku merasa kita semakin dekat pada sesuatu yang besar." Rekannya berkata, "Benar, kita sedang menuju Damaskus, tetapi perjalanan batin kita masing-masing juga sedang menuju sesuatu yang lebih dalam." Pemuda itu mengangguk. Tidak lama setelah mereka memasuki jalan berbatu yang menurun, seorang pengintai datang melaju cepat dari depan. Ia berhenti di hadapan Khalid dan berkata, "Ada desa kecil di depan, tidak jauh dari jalur ini. Penduduknya tampak gelisah dan sebagian terlihat siap dengan senjata sederhana, tetapi mereka tidak tampak seperti ingin menyerang. Mereka hanya berjaga." Khalid berkata, "Apakah ada tanda pasukan Bizantium di sekitar desa itu?" Pengintai itu menjawab, "Tidak ada. Setidaknya tidak dalam jarak pandang kami." Khalid mengangguk dan berkata kepada pasukannya, "Kita akan melewati desa itu dengan damai. Jangan keluarkan senjata kecuali terpaksa. Kita tidak datang untuk menakut-nakuti penduduk." Ketika pasukan mulai mendekati desa, beberapa penduduk terlihat keluar dari rumah mereka. Wajah mereka penuh kewaspadaan, tetapi tidak ada niat permusuhan yang terlihat jelas. Seorang pria paruh baya yang tampaknya adalah tetua desa maju ke depan sambil membawa tongkat kayu. Ia berkata, "Katanya kalian menang dalam pertempuran besar di selatan. Kami mendengar suara perang dari kejauhan. Kami takut perang itu akan sampai ke desa kami." Khalid turun dari kudanya dan mendekat dengan tenang. "Kami tidak akan menyakiti kalian. Kami hanya melewati desa ini dalam perjalanan kami menuju Damaskus. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada ancaman bagi penduduk yang tidak terlibat perang." Tetua itu tampak lega. "Jika kalian datang dengan damai, maka desa kami terbuka bagi kalian. Kami tidak banyak memiliki makanan, tetapi kami bisa memberikan air dari sumur." Khalid berkata, "Air sudah cukup. Kami tidak ingin membebani kalian. Kami hanya ingin memastikan kalian aman dari kemungkinan serangan pasukan yang tersisa." Tetua itu berkata, "Pasukan Bizantium pernah melewati desa ini beberapa hari lalu, tetapi mereka tampak tergesa-gesa dan tidak peduli pada kami. Mereka hanya mengatakan bahwa tanah ini akan segera menjadi medan perang lagi. Kami tidak tahu apakah itu benar." Khalid menatap para penduduk yang tampak khawatir. "Kami akan memastikan bahwa desa ini tidak menjadi bagian dari perang. Jika kalian melihat pasukan Bizantium datang kembali, segera kirim utusan untuk memberitahu kami. Kami tidak akan membiarkan kalian menghadapi mereka sendirian." Tetua itu menunduk. "Terima kasih." Setelah memastikan desa itu aman,
pasukan Arab melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah mereka meninggalkan desa, salah seorang prajurit muda berkata kepada pemuda yang berada di barisan depan, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa peperangan juga berarti melindungi orang-orang yang bahkan tidak mengenal kita." Pemuda itu menjawab, "Aku juga baru memahaminya. Perang bukan hanya tentang musuh di depan, tetapi juga tentang mereka yang berada di sekitar wilayah perang. Kita bertempur bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menghapus ketakutan mereka." Perjalanan mereka berlanjut hingga sore. Mereka tiba di sebuah dataran tinggi kecil yang memungkinkan mereka melihat jauh ke arah utara. Dari tempat itu, Damaskus tampak sangat jauh, tetapi masih dapat dilihat sebagai bayangan bangunan besar yang berdiri dekat pegunungan. Ketika matahari mulai turun, Khalid memutuskan untuk mendirikan perkemahan. Mereka menyalakan api unggun, memasak makanan sederhana, dan menjaga penjagaan di sekeliling perkemahan. Malam itu, udara lebih dingin dari malam-malam sebelumnya, membuat para prajurit mempererat selimut mereka saat duduk dekat api. Di dekat api unggun, pemuda itu duduk bersama beberapa prajurit lainnya. Salah satu dari mereka bertanya, "Jika kita sampai ke Damaskus, apakah kita akan langsung bertempur?" Pemuda itu menggeleng. "Aku tidak tahu, tetapi aku merasa bahwa Damaskus bukan sekadar kota. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu kita di sana." Seorang prajurit tua yang duduk tidak jauh dari mereka berkata, "Damaskus adalah kota yang memiliki sejarah panjang. Banyak kekuatan besar telah mengincarnya dan banyak yang gagal. Tetapi kita datang bukan untuk menghancurkannya. Kita datang untuk membawanya menuju masa yang lebih baik." Pemuda itu bertanya, "Apakah engkau yakin rakyat di dalam kota akan menerima kita?" Prajurit tua itu menghela napas. Rakyat selalu berada di antara dua kekuatan. Yang terpenting bagi mereka adalah keamanan dan kehidupan yang layak. Jika kita memberi mereka itu, mereka tidak akan memusuhi kita. Di saat itu, Khalid sedang duduk sendirian di tepi perkemahan. Ia memandang langit malam yang tenang, tetapi pikirannya jauh dari tenang. Ia memikirkan bagaimana pasukan Bizantium mungkin sedang bersiap, bagaimana mereka mungkin telah memanggil pasukan dari daerah lain, dan bagaimana mereka akan berusaha mempertahankan Damaskus dengan segala upaya. Dirar menghampirinya dan berkata, "Engkau memikirkan musuh yang menunggu di depan." Khalid menjawab, "Aku memikirkan banyak hal. Musuh, penduduk yang tak bersalah, pasukan kita sendiri, dan juga masa depan. Kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga memenangkan hati orang-orang yang akan hidup setelah perang ini." Dirar berkata, "Aku percaya engkau akan menemukan jalan terbaik." Khalid tidak menjawab. Ia hanya menatap horizon gelap yang memisahkan mereka dari Damaskus. Di balik gelap itu ada masa depan yang masih rahasia, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh ragu sedikit pun. Malam itu berakhir dengan keheningan. Tidak seorang pun bermimpi dengan tenang. Sebagian merasa gelisah, sebagian merasa bersemangat, dan sebagian lainnya ingin cepat melihat apa yang menunggu di Damaskus. Tetapi semua dari mereka masih memegang teguh tekad yang sama. Ketika fajar menyapa dengan cahaya keemasan yang lembut, pasukan Arab bangun untuk hari baru, hari yang membawa mereka semakin dekat dengan kota yang akan mengubah jalan sejarah. Khalid berdiri di ujung perkemahan, menatap jalan panjang yang terbentang di depan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum mencapai puncak, tetapi ia juga tahu bahwa pasukannya telah menjadi lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih siap menghadapi apapun. Dengan suara lantang ia berkata, "Hari ini kita melanjutkan perjalanan.
Damaskus menunggu, dan kita akan menemui takdir kita." Suara itu menggema, dan pasukan pun mulai bersiap. Perjalanan itu belum selesai, dan kisah mereka masih terus bergulir, seperti sungai yang mencari lautan. Pagi itu, setelah seluruh pasukan selesai menata persediaan dan memastikan setiap kuda siap bergerak, langit tampak cerah tanpa awan. Cahaya matahari awal memantulkan warna keemasan pada pasir dan bebatuan kecil di sekitar dataran. Pasukan Arab mulai bergerak dengan langkah teratur, tidak tergesa-gesa, namun tidak pula lambat. Setiap prajurit memahami bahwa perjalanan menuju Damaskus bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin, perjalanan yang membutuhkan ketahanan hati lebih besar daripada sekadar kekuatan tangan. Pemuda yang sebelumnya sering berbicara dengan Khalid kini berkuda, berdampingan bersama beberapa prajurit lain. Ia menatap ke depan sambil mengatur napas, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Seorang rekannya berkata, "Engkau terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting." Pemuda itu menjawab, "Aku merasa setiap langkah yang kita ambil semakin dekat pada perubahan besar. Aku tidak tahu perubahan seperti apa, tetapi aku bisa merasakannya dalam udara." Rekannya tersenyum. "Itu pertanda engkau mulai memahami perjalanan ini." Pasukan terus bergerak hingga menjelang tengah hari, ketika mereka tiba di sebuah lembah kecil yang dipenuhi batu-batu besar. Di sisi kiri lembah terdapat tebing yang menjulang, sementara di sisi kanan terdapat jalur sempit yang mengarah ke bukit. Pengintai yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan kudanya dan memberikan tanda agar pasukan berhenti sejenak. Khalid maju ke depan dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pengintai menjawab, "Kami melihat jejak kaki kuda dan beberapa bekas tenda di sebelah bukit. Tampaknya ada sekelompok orang yang pernah berhenti di sini semalam, tetapi kami tidak menemukan siapapun sekarang." Khalid menunduk memeriksa tanah. Ia mengusap bekas tapak kuda dengan tangannya, memperhatikan arah dan kedalamannya. Ini bukan jejak kuda pasukan Arab. Ini kuda yang membawa beban berat. Kemungkinan besar pasukan Bizantium yang melarikan diri dari pertempuran di Marj al-Safar. Dirar berkata, "Apakah mereka akan menjadi ancaman bagi kita nanti?" Khalid menjawab, "Tidak besar. Mereka tampaknya pasukan kecil dan tidak dalam kondisi siap bertempur. Tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka memberi informasi kepada pihak lain. Kita harus tetap waspada." Pasukan melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan penuh. Setiap prajurit menajamkan penglihatan dan pendengarannya. Suara angin yang sebelumnya terasa lembut kini terdengar seperti bisikan yang mengingatkan bahwa bahaya dapat muncul dari mana saja. Menjelang sore, pasukan tiba di sebuah tanah lapang yang lebih subur dibandingkan jalur sebelumnya. Tanahnya tampak lebih lembek, terdapat banyak rerumputan, dan di kejauhan tampak beberapa pohon kurma tumbuh dalam barisan alami. Di tengah area itu terdapat sumur tua dengan dinding batu yang mulai retak. Khalid memberikan perintah untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Para prajurit turun dari kuda mereka dan minum dari air sumur yang dingin. Suasana terasa damai untuk sementara, tetapi keheningan itu segera pecah ketika seorang prajurit yang berada di sisi utara berteriak, "Ada seseorang di balik pohon." Para prajurit langsung bersiap. Beberapa dari mereka mengarahkan tombak, sementara beberapa lainnya mendekat dengan hati-hati. Dari balik pohon muncul seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, tanda bahwa ia tidak membawa senjata. Lelaki itu berkata dengan suara yang bergetar, "Aku memohon, jangan serang aku. Aku hanya seorang pengembala
yang tinggal di lembah itu. Aku melihat pasukan besar datang dan aku takut. Khalid mendekat dan memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan senjata. Kami tidak akan menyakitimu. Mengapa engkau berada di sini sendirian? Lelaki tua itu berkata, aku melihat pasukan yang tampaknya berasal dari kekaisaran besar melewati lembah 2 hari lalu. Mereka tampak panik dan banyak dari mereka terluka. Mereka tidak berhenti dan hanya terus berlari menuju arah barat laut, seolah sedang menghindari sesuatu yang lebih besar dari musuh manapun. Khalid bertanya, apakah mereka meninggalkan tanda apapun? Lelaki tua itu mengangguk. Aku menemukan ini. Ia mengeluarkan sebuah medali rusak dan sepotong kain yang berwarna biru gelap, warna yang sering digunakan pasukan Bizantium. Aku tidak tahu apakah ini penting. Khalid mengambil kedua benda itu. Pandangannya menjadi lebih dalam. Ini milik pasukan elit Bizantium. Jika mereka melarikan diri dalam keadaan seperti ini, berarti pasukan mereka kehilangan semangat jauh lebih parah daripada yang kita duga. Dirar berkata, berarti jalan kita menuju Damaskus mungkin lebih mudah daripada dugaan kita. Khalid menggeleng. Jangan meremehkan musuh yang terdesak. Mereka bisa saja berkumpul kembali dan bertahan dengan sisa kekuatan yang lebih nekat. Kita harus tetap berhati-hati. Setelah memberi lelaki tua itu sedikit makanan dan air, pasukan melanjutkan perjalanan hingga matahari hampir tenggelam. Mereka berhenti di sebuah dataran rendah yang menghadap ke bukit tinggi. Dari tempat itu, Damaskus sudah terlihat lebih jelas, seperti permata besar yang berkilau di dekat kaki gunung. Pada malam itu, ketika pasukan beristirahat, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan perjalanan duduk sendirian sambil memandangi lampu-lampu kecil yang menerangi Damaskus dari kejauhan. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Kota itu tampak begitu damai dari jauh, tetapi aku tahu bahwa di dalamnya mungkin ada banyak yang sedang resah. Rekannya datang menghampirinya dan bertanya, "Mengapa engkau menatap kota itu begitu lama?" Pemuda itu menjawab, "Aku mencoba membayangkan bagaimana hidup di sana setelah semua ini berakhir. Apakah kota itu akan menjadi tempat yang lebih baik atau lebih buruk?" Rekannya berkata, "Itu bergantung pada apa yang akan terjadi nanti. Kita tidak hanya datang untuk berperang, tetapi juga membawa harapan untuk mereka yang membutuhkan perubahan." Pemuda itu tersenyum kecil. Aku berharap harapan itu menjadi nyata. Sementara itu, di bagian lain perkemahan, Khalid dan para panglima sedang berdiri mengelilingi api unggun sambil membahas strategi. Abu Ubaidah berkata, "Beberapa penduduk yang kita temui mengatakan bahwa sebagian pasukan Bizantium yang tersisa kini berlindung di dalam kota. Mereka mungkin berencana bertahan sampai bala bantuan datang." Khalid menjawab, "Jika mereka bertahan di dalam kota, kita harus mengepung dengan rapi. Kita tidak boleh terburu-buru menyerang. Kita harus memberi kesempatan kepada penduduk untuk memahami bahwa kita bukan datang untuk menghancurkan mereka." Dirar menambahkan, penduduk dalam kota mungkin merasa takut. Mereka sudah lama berada di bawah kekuasaan keras. Kita harus memberi sinyal bahwa kehadiran kita tidak sama dengan mereka. Khalid mengangguk. Benar, kita akan mengepung kota tidak dengan ancaman, tetapi dengan ketegasan. Kita akan membuka jalan bagi dialog jika mereka bersedia. Di malam itu, angin berhembus lembut melewati perkemahan, membawa aroma dari ladang-ladang dekat Damaskus. Suasana tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan ketegangan yang akan memuncak dalam beberapa hari. Pemuda itu akhirnya tertidur di bawah langit yang penuh bintang. Namun dalam tidurnya, ia melihat mimpi tentang pintu besar Damaskus yang terbuka perlahan, menandakan awal dari sejarah baru. Dan ketika fajar datang lagi,
Perjalanan menuju jantung Damaskus pun dimulai, langkah demi langkah, dengan tekad yang semakin menguat. Fajar berikutnya datang dengan langit berwarna keperakan. Matahari belum sepenuhnya muncul, namun pasukan sudah mulai bergerak bangun, membersihkan wajah mereka dengan air dingin, dan menyiapkan kuda untuk perjalanan hari itu. Suasana pagi itu dipenuhi suara kain tenda yang dilipat, suara denting logam ketika prajurit memeriksa pedang, dan suara bisikan doa dari mulut mereka yang ingin memulai hari dengan hati yang mantap. Udara terasa lebih lembab dibanding hari-hari sebelumnya, pertanda mereka semakin dekat dengan wilayah yang memiliki lebih banyak sungai dan kebun. Khalid berjalan perlahan menyusuri barisan tenda. Ia memandang para prajurit satu persatu, memastikan bahwa semangat mereka masih utuh. Di wajah para prajurit muda terlihat ketegangan halus, tetapi juga tekad yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu tentang bagaimana rupa Damaskus dari dekat. Pemuda yang sejak awal mengikuti perjalanan dengan hati bergetar, kini berusaha menahan rasa gugup yang menekan dadanya. Setelah semua siap, Khalid mengangkat tangan dan berkata, "Kita lanjutkan perjalanan. Damaskus sudah menunggu di hadapan kita. Hari ini kita akan mendekati temboknya dan melihat bagaimana keadaan musuh di dalamnya." Suara itu mengalir dengan tenang namun tegas, membuat pasukan bergerak seperti satu tubuh. Mereka mulai berjalan menuruni bukit kecil yang semalam terlihat seperti dinding gelap. Ketika matahari akhirnya muncul, cahaya yang memancar dari arah timur menyingkap pemandangan luas yang menakjubkan. Di kejauhan, Damaskus berdiri dengan megahnya. Kota itu tampak seperti permata besar dengan tembok panjang, pepohonan hijau yang melingkupinya, dan sungai kecil yang mengalir di sekitar area luar kota. Asap tipis dari dapur rumah penduduk terlihat naik ke langit, menandakan bahwa kehidupan terus berjalan walau perang mendekat. Pemuda itu menghentikan kudanya sejenak, memandangi kota itu dengan mata membelalak. "Begitu indah," katanya lirih. Rekannya tersenyum. "Engkau baru melihatnya dari jauh. Dari dekat, kota ini lebih menakjubkan. Tetapi jangan biarkan keindahannya membuat hatimu lengah." Mereka melanjutkan perjalanan menuju dataran luas yang menjadi akses utama ke Damaskus. Namun, ketika mereka semakin dekat, beberapa pengintai kembali melaju cepat dari depan. Salah seorang dari mereka berseru, "Kami melihat gerak-gerik pasukan kecil di dekat gerbang timur. Mereka tidak keluar menyerang, tetapi mereka berjaga dengan ketat. Tampaknya mereka takut kita akan menyerang langsung." Khalid berkata, "Kita tidak akan menyerang. Kita datang untuk menunjukkan bahwa kita siap, tetapi kita tidak ingin pertumpahan darah kecuali terpaksa. Kita akan mendirikan perkemahan di dataran luar dan mengatur pengepungan secara teratur." Ketika pasukan mencapai jarak aman dari tembok kota, mereka segera mengatur posisi. Para prajurit membentuk barisan sambil memastikan tidak ada tanda-tanda bahaya dari dalam tembok. Gerbang timur Damaskus tampak tertutup rapat. Di atas tembok, para penjaga Bizantium berjaga dengan wajah tegang. Mereka tampak lelah, seolah telah menghabiskan beberapa hari tanpa tidur sejak kabar tentang kekalahan besar di Marj al-Safar tiba di kota. Seorang penjaga di tembok berteriak ke arah pasukan Arab, "Mengapa kalian datang ke sini? Kota ini tidak ingin perang." Dari bawah, suara keras Dirar menjawab, "Kami tidak datang dengan keinginan untuk menghancurkan kota kalian. Tetapi, kami akan mengambil apa yang selama ini kalian gunakan untuk menindas rakyat. Jika kalian membuka gerbang, kita bisa berbicara. Tetapi, jika tidak, kita akan mengepung sampai kalian kehabisan alasan untuk bertahan." Penjaga itu tampak ragu dan kemudian menghilang dari pandangan. Mungkin ia pergi untuk menyampaikan pesan itu kepada pemimpin mereka. Pasukan Arab mulai mendirikan perkemahan besar. Tenda-tenda dipasang dalam pola rapi, penjagaan disusun di 4 arah, dan persediaan diatur sedemikian rupa
agar pengepungan dapat bertahan lama. Para prajurit bekerja tanpa banyak bicara, hanya suara benturan kayu dan logam yang terdengar. Pemuda itu membantu memasang tenda sambil melirik ke arah tembok besar Damaskus. Ia berbisik kepada rekannya, "Aku merasa kota itu sedang menyembunyikan sesuatu." Rekannya berkata, "Setiap kota besar memiliki rahasia, dan di dalam tembok itu ada banyak hati yang sedang ketakutan. Kita harus memastikan bahwa ketakutan itu tidak berubah menjadi kebencian." Ketika malam tiba, cahaya dari dalam Damaskus terlihat berkedip-kedip. Suara samar dari kota terdengar seperti gema jauh yang tidak dapat dipahami. Pasukan Arab menghidupkan api unggun dan memulai penjagaan malam. Khalid duduk bersama panglima lainnya sambil merangkai strategi untuk hari esok. Abu Ubaidah berkata, "Kami mendengar bahwa sebagian penduduk ingin menyerah, tetapi pasukan Bizantium melarang mereka mendekati gerbang. Jika kita terus mengepung dengan ketat, mungkin akan ada pemberontakan kecil dari dalam." Khalid menjawab, "Kita tidak boleh memancing kekacauan di dalam kota. Jika rakyat memutuskan untuk membuka gerbang, itu harus terjadi tanpa kita memaksa mereka melalui kekerasan. Kita harus memberi mereka waktu untuk berpikir." Dirar menambahkan, "Tetapi kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika bala bantuan Bizantium datang dari arah utara, mereka bisa memukul kita dari belakang." Khalid menatap api unggun, seakan dapat melihat takdir di dalam nyala merahnya. "Kita akan memutus semua jalur masuk dan keluar tanpa mengganggu penduduk. Jika mereka tidak bisa keluar untuk bersekutu dengan pasukan Bizantium, dan mereka melihat bahwa kita memperlakukan mereka dengan adil, mereka akan tahu bahwa kita bukan ancaman." Pada malam itu, pemuda yang tengah berjaga di sisi barat perkemahan tiba-tiba mendengar suara samar dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti derap langkah cepat, tetapi terlalu ringan untuk ukuran pasukan besar. Ia mendekati batas penjagaan dan melihat 3 sosok bergerak tergesa-gesa menuju arah perkemahan. Ketika mereka semakin dekat, terlihat bahwa mereka adalah 3 orang warga Damaskus, berpakaian lusuh dan membawa kain putih kecil yang diikat di ujung tongkat pendek. Pemuda itu memanggil penjaga lain. Ada penduduk kota yang datang. Para penjaga segera mengarahkan mereka menuju Khalid. Ketika ketiga penduduk itu tiba, mereka langsung sujud dan berkata dengan suara gemetar, "Kami mohon perlindungan. Kami tidak tahan lagi dengan keadaan di dalam. Pasukan Bizantium memaksa kami menjaga gerbang, memaksa kami menyerahkan makanan kepada mereka, dan melarang kami keluar untuk mencari bantuan." Khalid menatap mereka dengan tenang. "Bangunlah, tidak ada yang akan menyakiti kalian di sini." Salah satu dari mereka berkata, "Banyak rakyat yang ingin menyerah, tetapi kami takut pasukan Bizantium akan membunuh kami jika mereka tahu kami mencoba keluar." Khalid menjawab, "Jika kalian ingin keselamatan, kami akan melindungi kalian. Beritahu kami apa yang kalian ketahui tentang keadaan di dalam kota." Orang itu menghela napas berat dan berkata, "Benteng di dalam kota mulai melemah." Para prajurit Bizantium takut. Mereka mendengar kisah tentang bagaimana pasukan kalian mengalahkan mereka di Marj al-Safar. Mereka khawatir kota ini akan jatuh, tetapi mereka juga tidak ingin kalah tanpa perlawanan. Khalid berpikir sejenak, kemudian berkata, "Kembalilah besok malam jika kalian bisa. Bawa kabar tentang apa yang terjadi di dalam. Kami tidak akan menyakiti kalian, dan kami tidak akan menyakiti siapapun yang ingin damai." Ketiga orang itu mengangguk dan kembali ke dalam kegelapan. Setelah mereka pergi, pemuda itu mendekati Khalid. Apakah mereka akan selamat jika kembali ke dalam kota? Khalid menatapnya sejenak. Kadang keberanian diperlihatkan bukan di medan perang,
Tetapi di dalam tembok kota, ketika kebenaran harus dihadapi, kita hanya bisa memberi mereka pilihan. Selebihnya adalah keputusan mereka. Pemuda itu menunduk, merenungkan kata-kata itu. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memikirkan penduduk dalam kota yang mungkin sedang ketakutan, penduduk yang mungkin hanya ingin hidup dalam damai seperti dirinya. Dan ketika fajar menyentuh tembok Damaskus, keesokan harinya, pengepungan yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih menentukan pun dimulai. Kisah itu belum berakhir. Damaskus masih menunggu, dan takdir mereka semua masih tertulis dalam tinta yang belum kering. Fajar yang baru muncul tampak pucat di balik tembok besar Damaskus. Kabut tipis yang melayang di udara membuat bayangan kota tampak seperti lukisan tua yang tergantung di langit. Pasukan Arab bangun sebelum matahari naik sepenuhnya, karena malam itu penuh dengan bisikan, gerakan samar, dan ketegangan halus dari arah dalam kota. Seekor burung gagak terbang melewati perkemahan sambil memekik panjang, seolah membawa tanda bahwa hari itu tidak akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Para prajurit menyalakan api kecil untuk memanaskan air dan memasak makanan. Suara kayu terbakar terdengar lembut, namun para prajurit mereka dapat merasakan perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Bahkan, pemuda yang biasanya banyak bertanya, kini hanya diam sambil menatap tembok Damaskus, mencoba membaca perasaan kota itu dari kejauhan. Ketika matahari mulai memanjat langit, Khalid berdiri di sebuah batu besar dan mengumpulkan panglima-panglimanya. "Hari ini kita tidak menyerang," katanya dengan suara mantap. "Kita tetap menunggu, mengamati, dan memberi kesempatan kepada mereka yang ingin keluar dari kota. Kita tidak ingin kota ini hancur. Kita ingin kota ini menyerah dengan damai." Dirar berkata, "Tetapi kita harus bersiap jika musuh mencoba menyerang lebih dulu." Khalid mengangguk. "Benar, kita harus siap untuk setiap kemungkinan." Setelah para panglima kembali ke posisi masing-masing, tanah lapang di depan tembok Damaskus tampak seperti panggung besar yang belum digunakan. Tidak ada satupun pasukan Bizantium yang turun dari tembok. Hanya wajah-wajah mereka yang pucat terlihat dari balik celah menara penjagaan. Mereka tampak gelisah, seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kadang terdengar teriakan perintah dari dalam tembok, tetapi suara itu tidak terdengar setegas biasanya. Menjelang siang, pemuda yang sedang berjaga di sisi barat tiba-tiba melihat bayangan bergerak di balik kebun zaitun. Ia segera memanggil rekannya. "Aku melihat seseorang. Mungkin itu penduduk yang datang lagi." Beberapa prajurit mendekat dengan hati-hati, dan benar saja, muncul seorang perempuan tua yang berjalan tertatih-tatih sambil membawa kantong kecil. Wajahnya tampak penuh kecemasan. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku datang untuk meminta perlindungan." Khalid mendekat dan berkata, "Engkau aman di sini. Ceritakan apa yang terjadi di dalam." Perempuan itu menarik napas panjang sambil gemetar. Para prajurit Bizantium mengambil semua makanan dari warga. Mereka tidak membiarkan siapapun keluar. Mereka takut kalian akan masuk jika gerbang dibuka. Banyak warga mulai kelaparan, dan banyak di antara mereka berharap kalian segera menyelesaikan pengepungan ini. Khalid menatapnya dengan penuh empati. "Kami tidak akan menyakiti penduduk. Siapapun yang keluar akan diberi perlindungan. Apakah ada kemungkinan warga lain ingin keluar?" Perempuan itu mengangguk. "Banyak. Tetapi mereka takut prajurit Bizantium akan membunuh mereka jika mencoba melarikan diri." Khalid berkata, "Jika kalian datang pada malam hari, kami akan menunggu di 4 sisi kota. Kami akan memastikan bahwa kalian bisa lewat dengan aman." Perempuan itu menangis pelan. "Aku akan mencoba memberitahu tetangga-tetanggaku."
Setelah perempuan itu diamankan di tenda besar untuk beristirahat, suasana di perkemahan menjadi lebih berat. Para prajurit mulai menyadari bahwa pengepungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang waktu. Dan waktu bukan sekutu siapapun jika rakyat di dalam kota menderita. Pemuda itu mendekati Khalid dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa perang bisa membuat orang-orang seperti perempuan itu menderita. Rasanya lebih menyakitkan daripada melihat musuh di medan perang." Khalid menatap langit sejenak lalu berkata, "Perang selalu meninggalkan luka yang paling dalam pada mereka yang tidak mengangkat senjata. Tugas kita adalah memastikan luka itu tidak berlarut-larut." Hari pun berjalan tanpa insiden. Namun, ketika malam tiba, keheningan yang biasanya ditemani suara jangkrik mendadak berubah menjadi keheningan mencekam. Tidak ada suara dari dalam kota, tidak ada cahaya obor dari penjaga tembok, bahkan pintu kecil yang biasanya menjadi jalur pengintai pun tampak tertutup rapat. Para prajurit mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa jam kemudian, saat bulan hampir mencapai puncaknya, terdengar suara langkah tergesa-gesa. Dari arah gerbang utara, muncul 6 orang penduduk yang berlari sambil menahan tangis dan rasa takut. Prajurit Arab segera membantu mereka dan membawa mereka ke tengah perkemahan. Salah satu dari mereka, seorang pria muda yang wajahnya penuh debu, berkata sambil terengah-engah, "Di dalam kota terjadi keributan. Prajurit Bizantium berebut makanan. Beberapa dari mereka bahkan bertengkar satu sama lain. Kami memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur." Khalid menatap pria itu dan berkata, "Apakah keadaan mereka sangat buruk?" Pria itu mengangguk cepat. Mereka ketakutan. Mereka tidak tahu apakah bala bantuan akan datang atau tidak. Mereka juga takut pasukan kalian akan menyerang dalam waktu dekat. Mereka tidak mempercayai pemimpin mereka sendiri. Pemuda itu yang berdiri tak jauh dari sana mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia berkata, "Jika kondisi di dalam kota seperti itu, berarti kota ini tidak akan bertahan lama." Khalid menjawab, "Mungkin benar, tetapi kita tetap tidak boleh terburu-buru. Kita harus memberi kesempatan bagi mereka yang ingin menghindari pertempuran."